Ini di sarah-sarah hadis dijelaskan Nabi itu tidak pernah menganggap jihad itu bagian dari rukun Islam. Saya ulang lagi, Nabi di semua hadis itu tidak ada yang jihad bagian dari nopo, bagian dari rukun nopo Islam. Jihad ini pun kondisional. Jadi kalau harus jihad ya kita jihad, tapi jihad tidak pernah menjadi rukun nopo Islam. Ini penting kalau aturakan karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, hanya karena nggak jihad dianggap tidak Islam. Itu salah besar ya, karena rukun Islam di semua hadis sahih itu tidak pernah memasukkan apa? Itu satu. Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu di kangilan. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, itu ila yaumil qiyamah. Itu jenis jihad bil hujjah atau jihad bil sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan abadi, wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah nopo komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen, ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah nonton gitu. Sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khase ulama. Meskipun saya sampean nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khase ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut wedoan, katut duit, katut harga macam-macam. Normal. Umur kurang katut ya kelainan, biasa mawon. Sarro, wong ayu, rasa seneng kan ya aneh. Wah duit rasa seneng, aneh. Cuma nak seneng loh yang aneh. Apa mana seneng ra kesampean malah. Ya aneh ya loro. Gini tak terang lagi. Ini rumah nonton. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutar balikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru, sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa kulo. Nganti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja. Itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenar. Oh itu rasa ngono-ngono, nah agar ajarannya salah, ya salah. Cek ini madlum, cek orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sing imane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas gimana? Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Parigasane ana dai kok maling, parigasane ana dai kok nate zina, nate nopo. Ajarane bener harus kamu benarkan, yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti dihisab pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ana lonte muni siji tambah siji loro, kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ana koruptor darani siji tambah siji loro, kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah, berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomongno lonte ya kamu harus percaya, diomongno koruptor kamu harus percaya. Saiki ana lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Ana copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang
Ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta, bareng kayak duit kayak 1 juta, bariku buat sadui, buat injek-injek. Wes barengnya kayak duit, bariku buat injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Bareng kelas mending ini, pengiran murah ono sebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum, terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis, misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi, bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar. Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi misalnya, terus kamu simpati, nerokok, BB simpati, B1 kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang madlum, bela yang kesannya didolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Masum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri khidmah ning sawah ning Tegale Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan. Dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau nanti ya, mangkon rukin apa ya nurut. Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau wong alim, dia anak buah kata. Mau pulau bilang mangkon rukin tak akan jotosi Mustafa. Belum loh. Padahal saya ada pangapnya, saya ada pangap. Ada instruksi saya sama dengan instruksi pangap anak buahku. Ayo, sing kemriki kabeh tak menjotasi Mustafa bro. Murun kan? Enggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hati. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, seringnya kayak duit kue, sering mijeti kue, sering fasilitasi kue, tapi ngajak sekaono pengiran, sungono yo duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, nerokok. Makanya kalau suwon sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyanahya wa aliyanamut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam orang macam-macam ya, misalnya mubalek, misal mukarrom, pidato, saya ngenyek panitia baru untuk salam template mulai. PKI urunan sama rata sama rasa, kesannya kan peduli empat. Singgal untuk duit keurunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, dulu lagi ya itu urunan kaum jile-jile dibawa mulai dari kemangan gregean. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, pak. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat. Kalimatun haqqin wa kalimatun.
bukan empati nopo. Makanya kalau sirine kalau rapati seneng tamu kan itu, mulai kalau subuh naran untuk izin dulu nih, ampun sowan, kecuali kesasar terus lipat sowan 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu sowan saya tak servis, oh Gus Bayu apa tenang, bareng tak baro, jubli Gus Bayu anti sosial, repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mulai kalimatul haqqin alaihi anafiyah wa alaihi anabud wa alaihi anabud insyaallah ta'ala minal amin.